Kemampuan bahasa Inggris warga Indonesia berada di urutan bawah dunia. Lo nggak malu apa? Lebih baik ambil jururawat dari negara lain seperti Brazil, India dan lain-lain yang lebih fasih berbahasa Inggris berbanding Indonesia. Siswa-siswi Indonesia itu harus belajar bahasa Inggris dari SD sampai SMA kurang lebih 12 tahun, tapi mereka tetap nggak bisa bahasa Inggris. Rakyat Malaysia menolak pengambilan jururawat asing. Indonesia cadang ambil jururawat mereka berkhidmat di hospital Malaysia. Aku bukannya tak setuju, tapi aku risau. Aku risau. Kau tengok ni. Risau aku. Ni lagi satu. Memang aku sangat-sangat risau lah. Gagal untuk pengambilan jururawat daripada Indonesia, banyak rakyat Malaysia yang menolak kerana bahasa Inggeris daripada Indonesia, nurse daripada Indonesia ini sangatlah lemah, tidak menguasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang isu pengambilan jururawat daripada Indonesia yang ditolak mentah-mentah oleh rakyat Malaysia. Ada segelintir yang menyetujui tentang pengambilan kekurangan jururawat dekat Malaysia para sahabat. Tetapi ada juga segelintir yang tidak menyetujui tentang pengambilan jururawat atau nurse daripada Indonesia. Melainkan para sahabat, banyak faktor yang sudah terbuka yang adanya katanya nurse daripada Indonesia ini kurang membawa etika buruk kepada kepada yang mereka kerjakan, seperti halnya keburukan yang ada dekat Indonesia yang mereka sering lakukan dibawa ke negara orang, seperti halnya main TikTok, joget-joget, itu salah satunya para sahabat. Dan ada juga yang paling menurut Mas Farhan bikin malu para sahabat, itu tentang bercakap bahasa Inggris. Untuk fasih bahasa Inggris itu nurse ataupun jururawat daripada Indonesia tidak menguasai ataupun tidak fasih. Mungkin di antara 100% mungkin hanya 5% lah yang bisa menguasai, bukan dipukul rata semua tak bisa macam itu para sahabat. Tetapi malangnya para sahabat, Indonesia itu tidak memikirkan hal itu. Bahkan di pendidikan-pendidikan dekat Indonesia, katanya ada juga yang dihapuskan bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris para sahabat. Apalah benda ini? Betul yang Mas Farhan katakan itu dekat Indonesia itu memang ada yang membuat video. Orang apabila bercakap bahasa Inggris, mereka itu seolah-olah diejek. Mau pergi ke mana kamu gitu? Wong Indonesia semuanya pakai bahasa Inggris macam itu. Bahkan netizen itu banyak yang menghujat. Dan sekarang sudah membuktikan bahwa pentingnya menggunakan bahasa internasional termasuk bahasa Inggris ketika diperlukan jururawat daripada Indonesia untuk pengambilan, untuk memenuhi menutupi kekurangan jururawat dekat Malaysia dan akhirnya mengambil daripada Indonesia. Tetapi banyak yang ada adu argumen tentang kelemahan yang jururawat daripada Indonesia, terutama tentang bahasa Inggrisnya yang lemah. Lebih baik mengambil jururawat dari Brazil ataupun India ataupun dari mana-mana negara lain. Karena sangat penting ya para sahabat untuk berkomunikasi, untuk bercakap dengan bahasa Inggris. Tak mungkinlah semua customer yang datang dekat Malaysia itu orang Malaysia semua, orang Indonesia semua. Mesti ada bermacam daripada negara, karena Malaysia sudah diiktiraf sebagai pengobatan terbaik di Asia Tenggara maupun di dunia. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Kita langsung ke videonya. Let's go. Lebih baik ambil jururawat dari negara lain seperti Brazil, India dan lain-lain yang lebih fasih berbahasa Inggris berbanding Indonesia.
Perkara itu dibangkitkan seorang pemerhati susulan Konsulat Jeneral Republik Indonesia KJRI di Johor Bahru, Johor telah mencadangkan satu bentuk kerjasama strategik antara hospital di Malaysia dan kerajaan Indonesia bagi membolehkan jururawat dari Republik itu berkhidmat di negara ini. Dakwa pemerhati kebanyakan jururawat dari Indonesia tidak memenuhi piawaian minimum khususnya dalam aspek komunikasi dan penguasaan bahasa Inggeris, malah berdepan isu disiplin kerja yang berpotensi menjejaskan kualiti perkhidmatan. Pemerhati menegaskan penguasaan bahasa Inggeris amat penting dalam sektor kesihatan negara, terutamanya apabila berinteraksi dengan pesakit tempatan mahupun antarabangsa serta memenuhi keperluan sistem perubatan moden. Pemerhati berkata demikian bagi mengulas kenyataan Presiden Kesatuan Jururawat Malaysia MNU Saidah Ahmad yang menegaskan Kementerian Kesihatan KKM perlu mengutamakan jururawat masyarakat yang tamat peningkatan secara lantikan PSL bagi mengisi kekosongan jawatan di hospital kerajaan. Saidah berkata pihaknya menolak cadangan pengambilan jururawat dari luar negara kerana masih ramai jururawat tempatan menunggu lantikan tetap. Mata pelajaran bahasa Inggris dihapuskan, yang bener aja. Keputusan Kemendikbud buat hapus pelajaran bahasa Inggris dari SD dan mengurangi jam belajar dari 4 ke 2 jam aja seminggu buat SMP dan SMA menuai banyak kritik. They say mau memfokuskan siswa ke bahasa Indonesia dulu, baru bahasa asing. But the problem is, dunia di luar sekolah itu nggak setentram itu, coy. Peran bahasa Inggris itu penting banget buat masa depan, apalagi karir. Anak sekolah yang nggak tahu apa-apa ya udah nerima aja. Oh, di sekolah nggak pelajaran bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris itu nggak penting. Tapi begitu lulus sekolah, jebret, di mana-mana wajib bisa bahasa Inggris. Ya mereka yang nggak dapat bekal bisa apa? Nggak heran akhirnya jasa joki ada di mana-mana. Research dari Harvard, MIT, dan Boston sendiri bilang kalau belajar bahasa asing bagusnya sejak usia dini karena bisa menyerap informasi lebih cepat. Fungsi bahasa Inggris juga bukan untuk tahu-tahuan aja, tapi untuk menyiapkan generasi lebih aktif di kegiatan internasional biar Indonesia makin maju. Kalau menurutmu gimana nih? Lebih baik belajar bahasa Inggris sedini mungkin atau nunggu waktu butuh aja? Kemampuan bahasa Inggris warga Indonesia berada di urutan bawah dunia. Lo nggak malu apa? Bang, gue numpang stage ya, gue pengen story time sedikit nih. Gue pernah bikin kayak a day in my life dengan keponakan gue. Kita ngobrolin kayak masak apa, how to cook this, how to cook that. Kalian tahu nggak komenannya netizen itu yang masuk ke tempat gue nggak tahu gue landing di FYP mana, tiba-tiba komenannya masuk, ngapain ngomong bahasa Inggris, orang Indonesia bukan. Gue digituin, keponakan gue terus kena tag lagi. Kok kecil-kecil ngomongnya bahasa Inggris? Ngapain belajar bahasa Inggris? Ngomong bahasa Indonesia dong. Kok tidak nasionalis? Tahu nggak bang? Ada orang kayak gitu loh. Itu menurut gue kayak enggak banget. Karena gue selalu ngomong ya, bahasa itu nggak ada hubungannya dengan diri lu nasionalis atau enggak. Lu bisa ngomong bahasa Indonesia dengan lancar, dengan bagus, bahkan bahasa yang sangat halus gitu ya. Tapi tetap aja dia belum tentu cinta negaranya. Bahasa itu hanyalah alat untuk komunikasi gitu ya. Semakin kalian bisa banyak bahasa, kalian akan semakin gampang berkomunikasi dengan orang dari negara manapun. Dan dengan mengerti bahasa Inggris, seseorang itu bisa membuka jalannya di luar sana. Karena kita harus mengakui banyak orang itu insecure tentang dunia luar. Mereka takut menghadapi dunia luar itu seperti apa, dunia luar itu maju, dunia luar itu pekerjaannya gimana, hidupnya seperti apa. Banyak yang insecure. Bahkan anak kecil yang belajar bahasa Inggris dari kecil pun mereka insecure dan bilang jangan belajar bahasa Inggris hanya karena mereka nggak ngerti dan mereka nggak bisa. Dan gue tahu juga banyak orang itu suka mengecilkan orang-orang kayak ngomong halah sok Inggris. Emang kenapa? Kok misalnya kalian bisa bahasa Inggris? Apanya yang sok? Kita harus bisa melihat kenyataan kalau orang Filipina dan orang India nih ya, mereka itu lebih banyak dicari hanya karena mereka bisa bahasa Inggris dengan lancar. Mereka nggak ngelihat actionnya. Nggak ada yang dilihat actionnya, tapi kapabilitas seseorang bisa bahasa sesuatu. Jadi untuk kalian nih ya yang benar-benar mau belajar, nggak usah ngelihat kanan kiri sama orang-orang insecure. Alah so Inggris lah apalah, ngapain lo ini nggak nasionalis lah, nggak usah didengar. Karena masa depan kalian itu di tangan kalian sendiri, di bagaimana skill kalian itu ada, bukan di orang-orang itu. So keep learning, oke? Okey, apa pendapat korang? Jururawat daripada Indonesia akan diimport masuk ke Malaysia. Ini baru cadangan lah,
daripada konsulat Indonesia cadang untuk Hospital Malaysia mengambil jururawat daripada Indonesia untuk menampung keperluan jururawat dalam negara kita. Okay. So apa pendapat korang? Bila lagi kita nak kahwin dengan misi daripada Indonesia, betul tak? Pembantu rumah boleh masuk, takkan jururawat tak dibenarkan masuk, betul tak? Lagipun memang tenaga kerja jururawat dekat Malaysia ni berada dalam keadaan kritikal. Jadi tak salah pun kita mengambil tenaga kerja jururawat daripada Indonesia, betul tak? Bagi menampung keperluan mendesak hospital-hospital dalam negara Malaysia. Indonesia cadang ambil jururawat mereka berkhidmat di hospital Malaysia. Aku bukannya tak setuju, tapi aku risau. Aku risau. Kau tengok ni. Risau aku. Kebiasaan dulu yang masih Ni lagi satu. Memang aku sangat-sangat risau lah. Apa akan jadi dekat hospital ada jururawat. Korang rasa patient aduh, keburukan yang ada di kampung. Rakyat Malaysia menolak pengambilan jururawat asing. Ada yang menolak. Masuk kat sini ini adalah keputusan yang dibuat melalui petition. Melalui petition atas kenyataan yang dibuat oleh konsulat daripada Indonesia itulah yang mencadangkan. Dia baru mencadangkan kepada kerajaan Malaysia untuk menggunakan tenaga jururawat daripada negara Indonesia untuk mengisi kekosongan perjawatan jururawat di hospital-hospital dalam negara Malaysia. Itu hanya cadangan daripada pihak konsulat Indonesia, bukannya daripada kerajaan Malaysia. Jadi rakyat mengambil tindakan untuk membuat petition. So ini adalah hasil daripada petition yang dibuat oleh rakyat Malaysia itu sendiri. Rakyat tolak cadangan jururawat Indonesia bertugas di Malaysia. Majoriti rakyat di negara ini menolak cadangan konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru untuk mewujudkan kerjasama strategik bagi menempatkan jururawat dari negara itu bertugas di fasiliti kesihatan premier di Malaysia. Penolakan itu jelas apabila tinjauan yang dijalankan di 4 platform media sosial rasmi Sinar Harian sejak semalam menunjukkan keputusan yang konsisten. Sebahagian besar responden tidak bersetuju dengan cadangan tersebut. Undian di Facebook pula merekodkan 92% tidak bersetuju dan hanya 8% menyokong daripada 50 undian. Sementara itu di platform X dan di Twitter 81%, YouTube 71%. Cadangan kerjasama itu sebelum ini dikemukakan oleh pihak KJRI Johor Bahru kepada kerajaan Malaysia, antaranya bagi menangani isu kekurangan tenaga kerja dalam sektor perubatan. So itu sajalah dia punya statement kenyataan daripada Sinar Harian. So bermakna kat sini rakyat Malaysia tidak bersetuju seperti mana. Tapi kita kena fikir seperti mana situasi yang sekarang ni, rakyat Malaysia pun tak bersetuju juga kemasukan warga asing daripada negara sumber iaitu Bangladesh. Betul tak? Kerana pelbagai masalah yang ditimbulkan oleh mereka, antaranya berniaga secara tidak sah, berniaga haram, mengambil hak rakyat Malaysia dalam perniagaan dan sebagainya lah. Tetapi kerajaan Malaysia masih tetap membuat kemasukan pekerja asing daripada Bangladesh. So bagi aku benda ni bergantung kepada keputusan kerajaan lah. Kalau kerajaan Malaysia itu sendiri merasakan yang kekurangan tenaga kerja jururawat ni perlu diisi dengan tenaga kerja daripada Indonesia, tak mustahil lah rakyat terpaksa menghadapinya. Itu pada pandangan aku sajalah. Okey. Berapa gaji perawat? Enggak apa-apa kan, ini nanti pemerintah nonton berarti kan kita harus mesejahterakan perawat gitu loh. Berapa gaji perawat tuh? Honorer 700, ya 600 mungkin di puskesmas. Berapa? 700, 600? Itu honorer? Iya. Modal kalian sekolah banyak gitu, tapi honorer tetap segitu. Ya tolonglah ya, ternyata nggak cuma guru honorer tapi tenaga kesehatan juga kayak gitu ya. Apa harapan kalian? Harapannya sih bisa naik gaji ya. Ya realistis bro. Iya.
Karena kalau nggak ada perawat juga ya susah juga gitu kan. Iya, susah. Karena tugas perawat apa? Membantu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan, membantu dokter juga. Iya. Nah contohnya aku dokter, coba dibantu apa ya? Mau dicek. Coba apa? cek detak jantungnya. Oh, oke. Cek mental atau cek Cek kodam. cek kodam? Kodanya apa? Buaya darat. Astaga, adek-adek, kenapa joget-joget kayak gitu, ha? Lagi ngapain tuh, lagi ngapain? Itu pasien dari tadi manggil, nggak ada perawat di ruangan, ternyata di sini joget-joget, ha? Lagi ngapain, dek? Kenapa? Oh, buat akreditasi, iya. Penyambutan surveyor. Oh iya deh, sorry ya deh, kakak nggak tahu deh ya. Sok, lanjutin aja deh, kakak mau lihat deh, lanjutin deh. Ada bentar dulu deh, bentar dulu. Itu ada yang tengah ini, si ininya agak ke atasin si lehernya dikit ya. Nah, kayak gini nih. Jangan kayak gini, nanti kurang estetik, ha? Itu yang dua di belakang senyum, senyum ya. Jangan cemberut kayak banyak utang, ha? Senyum. Sok, coba. Bagus banget deh ya, sok lanjutin aja ya, biar kakak yang nanganin pasien sendiri ya. Lanjutin deh. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya nurse yang dicadangkan daripada Indonesia untuk datang dekat Malaysia, banyak rakyat daripada Malaysia yang tak setuju dengan ada banyak suspek atau banyak pernyataan seperti halnya dari bahasa Inggris yang tidak menguasai dari nurse daripada Indonesia, melainkan mereka mengatakan lebih baik mengambil nurse daripada Brazil ataupun India, mana-mana negara yang bisa fasih berbahasa Inggris. Tapi pentingnya bahasa Inggris ya para sahabat. Banyak sahabat-sahabat netizen daripada Indonesia yang selalu mencemooh ataupun mengejek apabila ada orang yang nak belajar bahasa Inggris ataupun membuat konten dengan bercakap bahasa Inggris, ataupun yang dikatakan oleh mbaknya tadi ketika membuat konten masak-masak dengan bercakap bahasa Inggris. Kamu itu tidak nasionalisme. Bukan tentang pasal nasionalisme. Pentingnya untuk menguasai bahasa internasional seperti bahasa Inggris untuk berkomunikasi kepada orang lain yang tidak paham dengan bahasa kita, macam itu para sahabat. Dan sedangkan dekat Indonesia itu banyak orang yang nyinyir, netizen yang nyinyir apabila kita berbahasa Inggris di media sosial, membuat konten untuk mencerdaskan masyarakat ataupun budak-budak kecil, malah dinyinyirin, malah dikatakan tidak nasionalisme. Tetapi kenyataannya para sahabat, kita sudah tengok depan mata kita sendiri bahwasanya pentingnya bahasa Inggris, dan Indonesia, nurse daripada Indonesia, jururawat daripada Indonesia telah dikatakan sangat lemah, bahasa Inggrisnya tidak masuk kurikulum para sahabat. Dan ketika Mas Farhan tengok daripada pendidikan dekat Indonesia, katanya banyak yang dihapus, sudah dihapus pendidikan kurikulum pelajaran bahasa Inggris. Apalah jadi? Ataupun dekat Indonesia boleh menyiapkan banyak lapangan pekerjaan dekat sana. Bolehlah, karena bekerja dekat negara sendiri. Tetapi Indonesia, negara pemerintah Indonesia ini tidak mampu untuk menyiapkan lapangan pekerjaan kepada rakyatnya dan terpaksa bekerja dekat keluar negara. Ketika bekerja keluar negara, sangat diperlukan bagi nurse jururawat untuk berkomunikasi kepada pasien-pasien ataupun customer yang berjumpa, karena bukan setakat orang tempatan Malaysia saja yang bisa bercakap bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu, melainkan banyak customer dari antar bangsa yang tak paham bahasa Melayu, yang tak paham bahasa Indonesia, mesti nak bercakap bahasa Inggris, macam itu para sahabat. Jadi buat pelajaran, buat PR bagi pemerintah Indonesia dan Menteri Pendidikan Indonesia, pentingnya bahasa Inggris untuk dimulai sejak dini kepada anak-anak budak-budak yang masih sekolah, macam itu para sahabat. Dan Mas Farhan sendiri pun dulu, time budak-budak sekolah pun, cikgu Mas Farhan pun ada kasih ajar lah bahasa Inggris, tapi tak begitu padu para sahabat. Mesti kalau orang cakap itu mesti paham, tapi nak melontarkan itu macam terlalu diejek macam itu oleh rekan-rekan ataupun di sekelilingan rumah kita macam itu. Mungkin kalau kita nak maju dekat depan, dekat Mas Farhan budak sekolah,
kita memperkenalkan diri. My name is Faham Fuadi. I'm from Indonesia. My all umur berapa macam itu. Itu rekan-rekan kita banyak yang menertawakan macam itu. Jadi kita semacam eskur macam itu para sahabat. Jadi pentingnya untuk masa yang akan hadapan untuk memperbaiki bahasa Inggeris kurikulum yang ada dekat Indonesia macam itu agar tidak malu-maluin ketika dibutuhkan oleh negara yang lain macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.